Karya terbesar dalam hidup kita adalah saat dia mati, bangkit, hidup, dan saat ini ada di surga. Kasih-Nya sangat besar dalam hidup kita. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untukku Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi kami, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami penuh sukacita pada saat ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan kami, menjadi pelita di dalam hidup kami. Dan kami terus belajar firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan, yaitu temannya Panji Gumilang. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama
tentang satu topik yang tidak ada di Alkitab, tetapi tersirat di dalam Alkitab, yang mungkin selama ini kita tidak memperhatikan dengan baik-baik. Satu penyakit kejiwaan yang ada dalam diri kita, umumnya ada, ya, yaitu yang disebut sebagai Savior Complex. Kita buka dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, ya. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita meleset dari rancangan Tuhan atau dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Ternyata tanpa sadar kita sudah melenceng gitu ya. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10 tolong dibaca. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ini setelah Rasul Paulus menjelaskan mengenai hukum tabur tuai. Nah, ini hukum tabur tuai pun juga harus Bapak Ibu pahami. Ini bukan hukum karma ya. Bukan hukum karma. Banyak sekali tulisan yang berbicara mengenai hukum karma ini disamakan dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai sederhana sekali Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tabur sekarang nanti dituai. Ya. Kalau hukum karma kan saya berbuat baik, nanti orang berbuat baik kepada kita. Itu hakikat dari hukum karma begitu. Tapi hukum tabur tuai yang dimaksud di dalam Galatia 6 ini, kita baca coba ayat sebelumnya. Dikatakan pada ayat yang ke-7 sampai dengan 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang dimaksud di dalam ayat ini bukan hidup yang sekarang ini kita menuai. Jadi apa yang kita tabur di dalam daging nanti kita akan memperoleh kebinasaan. Kalau kita tabur di dalam roh, yaitu selalu berbicara tentang buah roh kita tabur, maka nanti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu, hukum tabur tuai yang dimaksud di dalam Galatia ini. Setelah menjelaskan mengenai hukum tabur tuai ini, maka Rasul Paulus kemudian mengingatkan kembali tentang jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah salah satu apa yang kita tabur untuk nanti kita tuai. Sebab bisa saja kita menabur kebaikan pada saat ini, tapi penderitaanlah yang kita terima. Pada waktu kita menerima penderitaan, pada waktu kita menerima kesusahan yang semestinya ini layak untuk orang fasik oleh orang jahat, tapi kita terima. Itu pengkhotbah mengatakan demikian Bapak Ibu. Jadi pengkhotbah itu menunjukkan satu hukum silang yang hukum silang gitu ya. Hukum silang ini orang fasik justru menerima kebaikan, justru menerima pahala, justru menerima kemujuran, sementara orang benar menerima upah yang semestinya dialami oleh orang fasik. Itu pengkhotbah mengatakan demikian. Bahkan terlalu banyak ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang benar bisa jatuh 7 kali. Orang benar mengalami banyak kesusahan. Gak ada hukum tabur tuai yang hidup sekarang Bapak Ibu. Tapi pada waktu kita menerima hal-hal yang tidak baik, jangan jemu-jemu kita berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kapan itu? Bukan hidup yang sekarang. Tapi nanti tidak akan pernah Tuhan itu tidak adil Bapak Ibu. Kesukaran hidup kita ini yang kemudian kita tetap berbuat baik, Tuhan akan
mempertimbangkan hal itu sebagai satu kebenaran yang harus kita terima pada waktunya. Nah, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi berbuat baik akan menuai hasil dari berbuat baik itu. Jika kita tidak menjadi lemah. Wah, ini pada ayat ini memperingatkan kepada kita kewaspadaan hati-hati hidup kita ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah, itu menunjukkan pada ujung hidup kita ini. Ya. Setelah kita berbuat baik, kemudian kita menjadi lemah dan kemudian kita mengingkari Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya kita mati. Kita tidak akan memperoleh apa yang sudah kita lakukan ketika kita tidak setia sampai garis akhir. Ngeri sekali Bapak Ibu. Sebenarnya saya agak sedikit berat juga untuk menyampaikan hal ini. Karena sudah terkonsep dalam pikiran kita, pasti kita menerima upah yang kita lakukan. Sementara kita melupakan pada bagian jika kita tidak menjadi lemah. Oke Bapak Ibu, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman, bukan berarti sebagai alasan untuk tidak berbuat baik kepada semua orang. Ayat ini berkata, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Akhirnya kemudian kita utamakan, karena kita ingin mengikuti firman Tuhan, kemudian kita utamakan, kita tidak berbuat baik kepada orang lain, justru kita utamakan kepada orang-orang yang seiman. Bukan begitu kan pengertiannya? Ya. Ini akan membawa kepada kita fanatik agamawi yang rusak, yang salah. Rasul Paulus ingin memperhadapkan pada dua keadaan di waktu yang sama ketika kita ingin berbuat baik di waktu yang sama, terutama kepada saudara seiman. Tetapi pada waktu Tuhan menunjukkan kepada kita satu kesempatan kita berbuat baik kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita, lakukan tanpa jemu-jemu berbuat baik. Tanpa mempertimbangkan, nanti ini saya pakai berbuat baik untuk saudara saya yang seiman. Itu salah besar. Kesempatan tidak datang kedua kali pada waktu kita berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita pahami dengan benar di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 ini. Allah mengasihi semua orang, tetapi Allah memberikan perhatian khusus kepada umatnya, juga kepada hamba-hambanya tanpa menghilangkan kasihnya kepada semua orang. Sama seperti kita mengasihi semua orang, tetapi kita juga memberikan perhatian secara khusus kepada saudara-saudara yang seiman. Jangan sampai kemudian kita menghilangkan kasih kita kepada semua orang hanya gara-gara kita terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Bapak Ibu Saudaraku, satu pertanyaan yang harus kita pahami, apakah kita sudah berbuat baik dengan baik? Jangan-jangan salah kita ini. Apakah kita sudah berbuat baik dengan baik? Ini yang dimaksud dengan Savior Kompleks. Ada banyak perbuatan baik kita yang ternyata salah. Berbuat baik tapi salah Bapak Ibu. Saya ingat satu ayat, coba dibaca ya. 1 Korintus 13. Ayat ini nyisip pada bagian yang tidak mendapat perhatian tidak mendapat banyak perhatian dari orang-orang ya pengkhotbah ya. Ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin.
Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekalipun Rasul Paulus berkata, sekalipun aku membagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, artinya untuk dipersembahkan, all out Bapak Ibu. Segalanya sudah diberikan. Tapi jika tanpa kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Coba, sekalipun aku membagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, untuk dipersembahkan sebagai satu korban, dipersembahkan. Rela, Rasul Paulus rela. Tapi kemudian ditutup, jika tidak ada kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Ini adalah perbuatan baik yang tidak dilakukan dengan baik. Setelah menjelaskan tentang kasih yang diarahkan kepada hal-hal yang bukan begini Bapak Ibu. Sekalipun aku punya karunia, ya. Setelah dia menjelaskan kasih yang berkaitan dengan hal yang bersifat rohani. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu ada dua bagian, bernubuat ya. Bernubuat itu menyampaikan firman, pada hakikatnya bernubuat itu menyampaikan kata-kata yang dari Allah. Ya, bukan dari diri sendiri. Kalau dari sendiri itu namanya lu buat-buat. Ya. Tapi kalau dari Allah itu nubuat. Saya menyampaikan seperti sekarang, saya harus belajar mempersiapkan diri dengan baik-baik, kemudian membaca buku, tafsir, dan lain sebagainya, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa melihat yang rumit saya sampaikan dengan sederhana ini. Ini dari belajar mendengarkan firman Tuhan, mengolah, bukan dari pikiran saya. Kalau dari pikiran saya nggak mampu Bapak Ibu. Ini nubuat. Menyampaikan perkataan yang dari Allah itu nubuat. Atau juga nubuat yang kedua adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Itu nubuat. Seperti Yeremia berkata. Ya, Yeremia itu 700 tahun sebelum Yerusalem hancur, dia sudah berkata bahwa ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga bertobatlah, kalau tidak ini akan hancur. Tapi orang Israel kemudian memilih tetap menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, dan betul-betul terjadi. Pada tahun 600 itu Yerusalem diambil alih oleh Babel. Ya, mengalami penderitaan, dan puncak penderitaannya pada tahun 568 sebelum Masehi betul-betul hancur. Itu nubuat. Dan kemudian Yeremia berkata, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan kalau berapa tahun Mbak Vera? 70 tahun lamanya engkau dibuang di Babel. Itu nubuat. Dan betul akhirnya kemudian 70 tahun lamanya akhirnya Yerusalem dipulihkan. Itu nubuat. Tapi kalau saya berkata sesuatu yang kemudian tidak terjadi, itu bukan nubuat. Tapi apa Bapak Ibu? Lu buat-buat. Kan banyak itu hamba-hamba Tuhan. Wah, nanti tahun 2000 akan terjadi akhir zaman. Wah, banyak orang. Tahun begini akan terjadi. Banyak sekali dan akhirnya enggak terjadi apa-apa. Itu dibuat-buat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini apa itu Savior Complex ya? Perilaku seseorang untuk menolong orang lain secara berlebihan, terlepas apakah orang tersebut butuh atau tidak butuh, yang penting saya bantu. Ya, Savior Complex bagus kan? Kamu butuh nggak butuh, tak tolong. Nah, ciri seorang Savior Complex ini adalah senang mempengaruhi dan memaksa orang lain untuk mengubah kehidupannya sesuai dengan anggapannya, bahkan untuk hal yang sangat pribadi. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ingin berbuat baik. Ya,
kita mempengaruhi orang lain, sampai kemudian kita berusaha orang lain itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berbuat baik. Saya mempengaruhi misalkan, rambut kamu jangan begitulah, gak cocok kamu begini, coba kamu biak tengah gitu ya. Biak tengah kemudian diklimisi sampai kemudian, wah cakep bang, cakep kayak itu. Aku gak seneng loh pakai baju kayak gitu, gak seneng, kamu jangan cocok gitu. Sampai kepada hal pribadi, kamu gak pantas kawin sama itu, pantas sih sama itu. Orang berbuat baik, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi apakah kita sudah berbuat baik dengan baik? Ya itu Bapak Ibu. Jadi Savior Kompleks ini berperan seperti Allah yang Maha Bisa. Jika gagal menolong seseorang, jika gagal dia berbuat baik kepada seseorang, dia akan mengalami stres yang berat dan akhirnya timbul anxiety disorder atau social problem. Kalau saya punya Savior Kompleks, ya, saya senang berbuat baik. Tapi ketika saya gagal berbuat baik, saya stres. Karena saya stres, maka saya mengalami anxiety disorder ini begini Bapak Ibu, penyimpangan stres berat ya. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Muncullah social problem, itu orang yang nggak tahu apa-apa akan kena dampaknya. Karena saya stres, saya pulang ke rumah ketemu istri saya yang biasa makan masakan enak gitu ya. Karena saya sudah stres, saya marah. Padahal masakannya enak. Ini makan apa ini? Saya nggak suka hari ini, saya nggak mau makan capcay. Saya pengen buyung he. Istri saya bingung. Akhirnya dia masak nasi goreng rasa rawon karena bingung. Dia nggak tahu apa-apa, tapi dia terkena social problem di sini. Karena pengen nolong orang, tapi nggak bisa. Akhirnya saya mengalami anxiety disorder ini. Saya mengalami tekanan berat yang tidak orang tahu sebenarnya. Tapi ada di dalam diri kita. Alami. Ada beberapa bagian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Kalau ini kan secara psikologis tidak banyak orang alami. Tapi nanti di bagian terakhir justru itu yang paling banyak terjadi dalam diri pribadi kita. Ya, nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi tujuan utama, nah ini Bapak Ibu, tujuan utama seorang Savior Kompleks, orang yang berbuat baik, bukan sekedar menolong, tetapi kepuasan batin dari Savior Kompleks itu memuaskan diri dengan menolong orang lain. Ini yang banyak terjadi. Ketika Bapak Ibu menolong seseorang, puas nggak? Puas ya? Seneng aku nolong orang. Wah bangga aku. Seneng aku nolong orang. Umum terjadi di situ. Akhirnya kita berusaha menolong orang lain untuk memuaskan diri kita. Karena kita senang menolong untuk kepuasan batin kita. Gak peduli orang itu butuh gak butuh, yang penting saya menolong orang dan kemudian saya senang menolong orang karena saya memuaskan batin. Akhirnya orang yang ditolong itu menjadi pekewo. Nah ini bahasa Latin Bapak Ibu ya. Bahasa Latin yang diperbarui. Jadi akhirnya dia orang itu menjadi pekewo, gak enak karena kita nolong orang. Itu persis sama dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau aku punya sesuatu dan aku bagi-bagikan, ya, bahkan aku menyerahkan diriku untuk dibakar, artinya dipersembahkan kepada orang lain, tapi tanpa kasih, sesungguhnya nggak ada faedahnya.
Kita sedang mencuri kasih itu dengan memuaskan diri kita. Tujuan kita menolong bukan untuk menunjukkan Kristus hidup di dalam diri kita, tapi tujuan menolong saya, orang lain saya tolong karena saya memiliki kepuasan batin yang harus saya dapatkan. Ini saya ulang Bapak Ibu ya, ini yang banyak terjadi. Tanpa disadari kita punya kebanggaan, tanpa disadari kita punya kepuasan, tanpa disadari kita punya kesenangan pada waktu selesai kita menolong orang. Waktu kita menolong orang, mari kita tunjukkan Kristus yang hidup di dalam diri kita tanpa pamrih, tanpa mencuri kemuliaan Tuhan itu. Orang Xavier Kompleks itu kepuasan diri dia, ketika dia menolong orang, kepuasan diri dia itu akan semakin tinggi pada waktu dapat apa Pak Ferry? Apa? Pujian sanjungan. Ini. Siapa sih yang gak senang dipuji Bapak Ibu? Siapa yang gak senang disanjung? Pendetaku hebat loh. Walaupun dia hitam, walaupun dia kurus ya, tapi dia suka menolong. Pendetaku hebat. Apalagi kemudian dibalik. Pendetaku hebat. Sudah ganteng, hebat lagi. Aduh. Punya kebanggaan Bapak Ibu. Seperti terbang. Kemarin saya ketemu sama teman-teman kuliah Bapak Ibu ya. Kemudian ada satu yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu ya. Dia seorang peneliti, dia seorang doktor. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang sudah doktor, profesor, banyak sekali kemarin kami ketemu. Tapi ada satu yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Jadi dia sekarang dipindah. Itu saya baru tahu dia dipindah dari peneliti tanaman tropika. Jadi kemudian dipindahkan ke yang sekarang BRIN itu ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dia dipindahkan ke sana. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dia itu buta. Dia doktor, tapi mengalami kebutaan, bukan buta total. Jadi matanya dia itu sudah hanya 20%, fungsinya 20% matanya itu. Sudah nggak bisa meneliti lagi. Jadi menjelang akhir pensiun kemudian dia dipindahkan ke BRIN. Di BRIN ketat sekali. Ada penilaian-penilaian yang ketat sekali Bapak Ibu. Nah kemarin kemudian dia cerita, Om saya punya anak. Pandai anaknya, tapi mengalami depresi, mengalami tekanan yang berat. Mengalami tekanan yang sangat berat, jadi dia mengurung di rumah, tidak keluar kemana-mana. Apakah Om bisa menolong anak saya ini? Nah Bapak Ibu, kalau saya punya Xavier Kompleks, saya akan antusias untuk menolong dia, bukan antusias dalam bentuk kasih, tetapi ini kesempatan untuk memuaskan diri saya. Akhirnya saya berusaha berbicara dengan anaknya itu, tapi akhirnya anak itu menolak karena dia betul-betul protek. Dia betul-betul tidak mau ketemu dengan orang lain. Saya hanya ingin tahu kenapa masalahnya ini terjadi gitu. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tuanya sehingga anak ini betul-betul dia sarjana Bapak Ibu ya. Dia lulusan dari Salatiga. Dia mengambil ilmu teknologi pangan. Jadi bisa punya kesempatan, tapi dia mengalami depresi yang berat. Nggak mau keluar, nggak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, saya coba berusaha, akhirnya kemudian saya WA sama dia gitu ya. Kalau saya nggak bisa ketemu, saya coba WA sama dia. Saya katakan say hello gitu ya, selamat pagi. Ya, 1 nggak dijawab, 2 nggak dijawab, 3 nggak dijawab. Tapi kemudian dia menjawab, selamat pagi Om. Ya, ada kebanggaan. Kalau saya punya Xavier, wah ini bangga sekali.
Tapi kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan pada waktu kita melakukan perbuatan baik. Pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kepuasan kita menolong orang lain jangan sampai mengalahkan hadirat Tuhan yang ada dalam diri kita, bahwa Yesus Kristus ada dalam hidup kita ini. Bisa memahami Bapak Ibu? Kita kan sering berdoa, ya. Apalagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu sering berdoa, ya. Sembunyikan hambamu ini di belakang salib Tuhan. Tapi ketika kita keluar dan kemudian ada orang berkata, wah hebat Om, saya diberkati Tuhan, pemberitaan firman Tuhan Om, hebat. Wah, boleh Bapak Ibu boleh memuji, tapi dalam diri saya nggak boleh sampai naik gitu loh Bapak Ibu. Wah, kalau itu terjadi saya Xavier komplek Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menolong orang lain, kemudian mendapatkan kepuasan, dipuji dan kemudian mengalami kesenangan yang lebih lagi. Rasul Paulus katakan, seandainya aku punya sesuatu dan kemudian aku bagi-bagikan, bahkan diriku dibakar, tapi tidak ada kasih di situ, tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita senang, tidak jemu-jemu menolong orang lain, berbuat baik dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi kejahatan dari sesuatu yang baik, itu ego yang mengalahkan ketulusan. Kejahatan dari sesuatu yang baik, kejahatan dari perbuatan baik yang kita lakukan adalah ego yang mengalahkan ketulusan. Orang yang tulus itu adalah orang yang tidak mempertimbangkan keuntungan, kepuasan pribadi dari diri dia. Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada orang yang mengalami Xavier kompleks. Walaupun Bapak Ibu tidak sadar, mungkin baru tahu pagi hari ini. Apabila kita sudah bisa melayani Tuhan, kita senang, wah dipuji ya, wah hebat loh, ya hebat, setia melayani Tuhan. Senin melayani, Selasa melayani, Rebu melayani, Kamis melayani, Jumatan juga. Waduh luar biasa ini anak Tuhan luar biasa. Dia bangga. Kejahatan yang muncul dari perbuatan baik, itulah ego yang mengalahkan ketulusan. Jadi ketulusan seperti Tuhan Yesus memberikan nyawanya tanpa mempertimbangkan kesenangan diri Tuhan Yesus. Selalu Tuhan Yesus katakan apa yang dia perbuat itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Makananku adalah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tuhan Yesus tidak pernah mencuri kemuliaan Allah Bapa. Bahkan dia ambil ikat pinggang, kain lenan dan kemudian mengikatnya, dan kemudian dia menundukkan, mencuci kaki murid-muridnya, sampai murid-muridnya berkata, Tuhan jangan, kamu harus dicuci kata Tuhan. Dan kemudian dia merendahkan diri. Dia Allah yang kemudian menjadi pelayan, menjadi hamba, karena ketulusan di sini tidak mengalahkan egonya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, label orang Kristen adalah label yang kasih. Tetapi kasih yang bagaimana? Jangan sampai kita berbuat kasih tanpa adanya dasar kasih yang benar. Saya yakin orang Kristen itu baik-baik Bapak Ibu. Tapi pada waktu dia berbuat baik tanpa ada kasih di situ, tidak ada faedahnya. Jadi ini penyakit kejiwaan. Banyak hal yang dikorbankan secara berlebihan oleh seorang yang Xavier kompleks ini, dan bisa jadi ia justru sulit menolong dirinya
pada waktu dia mengalami kesukaran stres itu, dia sulit sekali. Dia sulit untuk bangkit. Menolong orang lain dia bisa. Tapi begitu dia mengalami kesukaran hidup, dia sulit untuk menolong dirinya sendiri. Ya. Jadi banyak hal yang dikorbankan. Tetapi justru dia akan sulit. Jadi dampak buruk dari Savior Complex ini bisa berakibat tidak nyaman bagi pihak lain, merusak relationship yang telah ada. Jadi tadinya kami baik-baik ini ya, kemudian saya tolong, akhirnya dia sungkan Bapak Ibu. Karena sungkan, aku nggak enak lah sama Pak Rudi, kalau ketemu nggak enak. Nah itu sudah rusak itu, relationship-nya sudah rusak. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik, memang betul Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi berbuat baik yang tidak baik, yaitu tadi Bapak Ibu, dia nggak butuh pertolongan kok, tapi kita tolong. Sampai akhirnya sungkan. Kenapa? Karena kita ingin menguasai dia. Supaya kita bisa ngatur hidup dia, bahkan sampai hal yang terkecil sekalipun kita atur. Nah ini bahaya banget Bapak Ibu ya. Bahaya jika dilakukan pada anak usia dini. Nah ini, yang punya anak-anak ya. Jangan selalu menolong anak. Sampai anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan anak itu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa melakukan tapi kita tolong. Sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Ketidakmandirian dari seseorang ini karena ini Savior Complex ini. Anak bisa ngambil makanan, pembantunya datang ngambilin anak duduk. Anak bisa makan sendiri disuapin. Anak bisa melakukan ini dilakukan oleh orang lain. Sampai anak kehilangan kemandiriannya, dia hilang. Ini bahayanya kalau tanpa sadar ini. Sama di hidup di gereja pun juga begitu Bapak Ibu. Saya sering katakan, jangan mengandalkan pendeta. Sakit, Pak Pendeta, bantu dalam doa. Doa dewe. Doa sendiri. Bisa. Bukan berarti saya nggak mau direpotin Bapak Ibu. Tapi untuk membangun kemandirian seseorang. Merasa bersalah besar jika gagal. Seorang Savior Complex akan merasa bersalah jika dia tidak mampu menolong. Jadi di bagian akhir, berbuatlah baik dengan baik. Oke Bapak Ibu, jangan kalahkan ego dengan, jangan kalahkan ketulusan itu dengan ego kita. Kita senang menolong orang lain. Tapi ketika kita merasa senang dan kemudian orang lain memuji kita akan salah di dalam bagian itu. Jadi berbuatlah baik dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, baik yang beribadah secara onsite maupun juga beribadah di online. Kami juga berdoa buat semuanya Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya. Engkau memberkati dalam keluarganya. Juga keluarga besarnya, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera perlindungan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan dari segala hal-hal yang tidak menguntungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih ya Bapa, hormat kemuliaan bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu pada jam-jam ibadah berikutnya. Tercurah untuk